Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap bahwasannya kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, masih melanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Sirah An-Nabawi, ya, Fikih Sirah Nabi, yang dihimpun oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid hafizahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan peristiwa yang sangat bersejarah yang menentukan tentang perjuangan kaum muslimin dan sampai tersebarnya Islam di jagat raya ini setelah pertolongan Allah tentunya, yaitu adanya peristiwa perang Badar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan memuliakan kaum muslimin atas musuhnya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin penyembah berhala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, melanjutkan pada pembahasan yang lampau, ya, bahwa misalnya Abu Sufyan Al-Harb ini sempat yang mewanti-wanti untuk selalu mengawasi dan menjaga harta orang-orang musyrik kaum Quraisy, di antaranya ontanya yang berada di sekitar Badar. Singkat cerita, ya, bahwasannya Abu Sufyan ini sempat bertemu dengan seseorang yang bernama Majdi ibn Amr. Apakah pernah ada dua orang atau pernah ada seseorang yang sempat datang di sini? Maka beliau menjawab, iya, ada dua orang yang sempat singgah di sini, kemudian berlalu begitu saja ke lembah tersebut sambil mengarah ke lembah yang terdekat di tempat Sufyan berada, sehingga akhirnya beliau menemukan jejak tentang kotoran onta, yang mana dengan hal tersebut dia mengetahui bahwasanya ini adalah dari Yathrib. Yathrib nama lain dari Madinah, ya, diganti nama Nabi SAW karena namanya tidak baik. Yathrib artinya sebuah wabah, malaria, seperti malaria, ya, sebuah nama penyakit, karena dulu pernah terserang sehingga
dinamakan dengan Yathrib. Akhirnya ketika Nabi hijrah diganti Yathrib dengan nama Madinah, dengan nama Madinah, sehingga nama Madinah yang mengamalkannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Madinah saja. Adapun Al-Munawwarah ini belakangan namanya. Dan menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, Al-Munawwarah kurang pas dengan nama Madinah yang sekarang, karena artinya Madinah Al-Munawwarah yang terang benderang, yakni yang terang benderang dengan masuknya cahaya Islam. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, negeri-negeri lain pun yang ditaklukkan oleh kaum muslimin sehingga menjadi kota Islam, kota muslim juga sama munawwar, yakni yang terterangi dengan cahaya Islam. Yang benar di zaman Nabi hanya dikenal dengan Al-Madinah, tidak ada sebutan Al-Munawwarah. Kalaupun ingin ditambahkan, maka yang lebih tepatnya adalah dengan sebutan Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah, yakni Madinah kota Nabi. Ini yang spesial dari Madinah. Adapun Munawwar atau Munawwarah, semua daerah pun munawwar karena dimasuki dengan cahaya Islam. Ya, misalkan Bogor ini juga sama, kalau kita ambil dari istilah secara bahasa, munawwar juga, Bogor Al-Munawwar. Karena apa? Karena yang dimasuki dengan cahaya Islam. Iya atau tidak? Nah, yang lebih tepatnya kalau enggak Madinah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah. Adapun Al-Munawwarah sekarang ya sebenarnya kalau ingin ngomong ya sah-sah saja, enggak bid'ah amat, enggak. Tapi ya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Apalagi sekarang sudah nama istilah Madinah Al-Munawwarah, sudah menjadi sebuah nama kota yang dipatrikan. Tapi kalau dari segi syar'i itu kurang tepat. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Akhirnya ayuhal ikhwah, begitu melihat ya ada tanda bahwasannya yang datang ini dicurigai adalah Nabi dan para sahabatnya, akhirnya Abu Sufyan asra'a ila ashabihi wa 'ada bisayr 'an tariqil ma'mud muttabi'an sahil al-bahri musri'an fi sayri hatta naja bil 'ir. Akhirnya beliau kembali ke tempat unta-untanya agar jangan sampai direbut oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya, kata ini kita lagi berbicara dari sisi Abu Sufyan, ya, untuk jangan sampai diambil oleh mereka. Dan ternyata Abu Sufyan lebih dahulu ya sampai ke tempat onta-ontanya, ya, dan sudah dijaga, diselamatkan, ya, karena sudah tidak ada yang merebut dan mengambil onta-onta tersebut dan telah selamat. Akhirnya Abu Sufyan, ya, walamma ra'a Abu Sufyan annahu qad ahraza 'irahu arsala ila Quraisy Qis ibn Imri'in al-Qais. Maka Abu Sufyan karena sudah mengira ontanya sudah selamat, hartanya sudah selamat, tidak ada yang diambil oleh kaum muslimin, akhirnya beliau mengutus seseorang yang bernama Qis ibn Imri'in al-Qais, ya, untuk menghabarkan kepada rombongan Quraisy yang belum sampai ke Badar, yang mana mereka ini masih di Juhfah. Juhfah itu ya antara Madinah dan Jeddah, atau antara Badar dan Jeddah kurang lebih sekitar 100 km, kurang lebih, berada di pinggir Laut Merah pesisir. Dan Juhfah ini ayyuhal ikhwah termasuk miqat, dari miqat orang yang ingin umrah atau ingin haji. Juhfah, dan ini diperuntukkan bagi miqat penduduk Mesir
dan orang-orang yang lewat dari daerah tersebut karena berada di pinggiran Laut Merah. Dan Juhfa ini ayuhal ikhwah tidak ditinggal oleh orang sampai sekarang. Sepi ya Juhfa ini. Ya ini Jeddah, ya ini Jeddah, ini Madinah, ini Badr, Juhfa di sini. Ini Laut Merah. Ya, Laut Merah. Dan biasanya orang miqat lewat Jeddah lewat udara, lewat pesawat. Orang yang dari Turki, dari Eropa atau dari Mesir yang landingnya di Jeddah, maka miqatnya adalah Juhfa. Sekali lagi, Juhfa ini daerah yang tidak berpenduduk sekarang. Apa rahasianya kenapa tidak berpenduduk? Ada yang tahu? Karena khawatir terkena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khawatir terkena doanya Nabi SAW. Apa doanya sehingga orang-orang nggak mau ke Juhfa? Di antara doanya ketika itu para sahabat di Madinah banyak terkena demam, ya panas, demam, hampir semuanya kena. Akhirnya Nabi berdoa dan doanya Nabi mustajab apa tidak? Sampai sekarang mustajab apa tidak? Sampai sekarang mustajab. Ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang mana isi doanya ya Allah, Allahumma kul hummaha ilal Juhfa. Ya Allah, tolong pindahkan humma ini, demam ini, wabah ini dari Madinah ini ke Juhfa. Ya, ke Juhfa. Ya, humma demam, ya meriang yang sampai panas tinggi itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar humma itu tidak ada di Madinah dan dipindahkan ke Juhfa. Dipindahkan ke Juhfa yang mana orang Quraisy berada di situ. Akhirnya subhanallah ya ikhwah, ini mimbar tahadduts bin ni'mah dan kemudian juga ingin memperkuat apa yang kita bicarakan. Subhanallah, kami selama 4 tahun di Madinah tidak pernah merasakan humma. Lihat barakah doanya Nabi SAW. Kami waktu di Madinah, ya alhamdulillah tidak selama 4 tahun berjalan tidak merasakan humma, demam yang tinggi. Pernah meriang tapi badannya adem. Mungkin kalau di tempat di luar Madinah itu udah meriang plus demam tinggi. Tapi subhanallah meriang iya sempat, tapi panas tidak. Badan tetap adem bahkan normal saja. Tuh lihat. Ini diantara barokah doanya Nabi SAW. Dipindahkan kemana? Ke Juhfa. Dah sampai sekarang orang nggak mau tinggal di Juhfa, khawatir terkena doanya Nabi SAW. Jadi sekarang itu seperti apa ya? Kayak daerah padang pasir begitu saja. Tidak ada orang sama sekali. Ada sedikit perkampungan yang dulu sempat ada, kemudian ditinggal. Kenapa? Khawatir nanti terkena humma, terkena demam. Tuh lihat, subhanallah sekarang ya, luar biasa. Dan diantara fadilah atau barokah doanya Nabi yang kami rasakan dahulu, ya, itu Nabi pernah berdoa bahwa ya Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah berkahilah kami dalam mud kami. Mud ini mud. Ya. Satu sa' 4 ya mud, ini mud. Ya kalau satu sa' 4 kali mud, ya 4 kali ini. Dalam makanan kami sehingga diberkahi. Subhanallah ya Pak. Kita dahulu ini sedikit cerita enggak salah ya. Dulu kita makan di sana itu, kami makan di sana itu nggak pakai piring seperti di sini. Ya ini pakai apa? Pakai nampan. Sehingga makan sendiri pun di restoran pakai nampan. Ya dengan porsi orang sana tentunya. Kemudian ya kadang berdua bertiga. Subhanallah, kita terkadang beli makanan untuk 3 orang, 4 orang.
Kemudian yang namanya ada teman min babil adab, kadang manggil kan, ya Allah makan bersama kita. Dalam hati ini nggak cukup. Kenapa? Porsinya untuk 2 orang, tapi yang makan 4 orang. Dalam hati kita ngedumel kan? Tahu ngedumel ya? Ini orang, aduh gimana sih ya? Ya nggak gibah nggak apa, cuman ini kayaknya nggak cukup. Subhanallah. Hati bergumam kita bakal nambah makanan. Tapi subhanallah, selesai makanan semua kita tanya masing-masing kenyang dan tidak mau nambah. Tidak mau nambah. Padahal di awal sedang kira kita bakal kurang dan kita bakal nambah. Subhanallah, habis makanannya semuanya merasa cukup, kenyang dan tidak mau nambah. Ini diantara berkah dari doanya Nabi SAW bagi penduduk Madinah. Sampai sekarang kita rasakan. Luar biasa. Ada lagi satu doa lagi yang orang Madinah sampai sekarang merasakannya dan penduduk yang pernah tinggal di sana. Apa? Dijadikan Madinah itu paling dicintai melebihi yang lainnya. Bahkan melebihi kota Mekah. Nabi pernah melihat ada para sahabat yang kangen sama kampung halamannya. Kangen ya, terutama kaum muhajirin. Muhajirin kampung halamannya di mana? Mekah. Ya, kampung halamannya itu Mekah. Ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, kami ini rindu sama tempat kelahiran kami, tempat kita waktu kecil main. Ayo kita pulang. Kata sebagian muhajirin, bahasa bebasnya ya. Akhirnya dan itu melanda hampir di beberapa atau sebagian besar kalangan sahabat dari kalangan muhajirin. Pengen pulang, manusiawi. Ya manusiawi, orang suka sama kampung halamannya, rindu manusiawi. Akhirnya Nabi berdoa, ya, dan doanya sampai sekarang dirasakan bagi mereka yang tinggal di Madinah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikanlah Madinah tempat yang kami paling cintai, sebagaimana kami mencintai Makkah atau melebihi dari Makkah. Allahu Akbar. Ya, subhanallah, kami merasakan itu ya ikhwan. Ya, nggak mau keluar dari Madinah selama 4 tahun. Kalaupun pengen keluar umroh, balik lagi. Padahal rencana apa? Nanti kita umroh, setelah umroh nanti jalan-jalan di Mekah, kemudian ke Jeddah, habis Jeddah balik lagi kalau liburan. Enggak. Begitu selesai umroh, kita rombongan semuanya. Semuanya sepakat, padahal di kampus mengatakan nanti kita kesini 3 hari atau 4 hari, habis itu pulang. Selesai umroh semuanya sepakat, ayo kita balik ke Madinah. Apa? Rasa rindu yang berat untuk segera kembali. Jadi seperti ikan yang dikeluarkan dari air, nggak betah. Dan ini afwan, ini bukan lebay. Kita katakan, kita tanya salah satu semua orang, bahkan penduduk Madinahnya. Kalau naik taksi itu, antum dari mana? Ana asli Madinah. Ya, antum pernah keluar Madinah? Ana pulang keluar Madinah untuk umroh, balik lagi. Ana nggak mau keluar dari Madinah sejengkal pun. Tuh, yang mengatakan orang sana, dan itu bukan 1 2, hampir semuanya demikian. Kenapa? Kayak ada daya magnetnya. Jangan keluar dari Madinah. Dari mana? Dari barokah doanya Nabi SAW. Dan para jamaah umroh pun demikian. Ya, hampir 90% kalau tanya enak kerasa tinggal di Madinah atau Mekah, semuanya mengatakan di mana? Di Madinah. Kalau adem, enak, tenang. Bahkan pernah kami ada supir taksi masih muda, umur 30-35an, dia subhanallah, qadarullah dia terkena diabetes ya, gulanya tinggi, orang Taif atau orang Abha ini selatan Arab Saudi. Subhanallah, dia di Madinah mau tinggal seminggu, terus ditambah lagi sampai 10 hari 2 pekan. Kenapa? Saking adem tenangnya, gulanya turun drastis. Kenapa? Ketenangan yang luar biasa ada tinggal di Madinah. Tuh lihat, ini kita kuatkan. Kenapa? Karena kita sedang membahas barokah doanya Nabi. Doanya Nabi mustajab sampai sekarang. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW
itu mustajab sampai sekarang. Di antara yang kita lihat, Nabi pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wathan, tempat beribadah, penyembahan yang disembah selainmu ya Allah. Ya, ini doa 14 abad lalu Nabi panjatkan, dan sekarang masih diijabah. Dilingkari oleh polisi, dijaga oleh polisi. Antum kalau berhenti sejenak ketika ingin mengucapkan salam kepada Nabi dari dekat, berhenti saja langsung diusir. Ya Muhammad atau ya Haji Roh, ayo keluar. Lihat barokah dari doanya Nabi SAW diijabah. Ya, antum begini, langsung diusir. Ya, ada yang pengen berdoa tapi menghadapnya ke kuburan, bukan ke kiblat, langsung diamuk-amuk sama masyayikh di sana atau sama polisi askar. Tuh lihat, ini diantara barokah dan diijabahnya doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini gara-gara Juhfa ini ya, sampai akhirnya kemana-mana. Taib, ikhwan fillah, Allah, itu nggak apa-apa. Kita keluar sebentar tapi isinya manfaat. Ya, isinya faedah, tidak hanya monoton sama kita terus ya. Karena kalau baca sendiri juga bisa. Ya, ini faedahnya kita belajar bareng karena banyak faedah-faedah yang bisa kita petik. Khalidin azani Allah wa iyyakum. Akhirnya Abu Sufyan ini mengutus seseorang, Qisun ibnu Mri'il Qais, kepada rombongan Quraisy yang dalamnya ada Abu Jahal, pemuka-pemuka Quraisy, ya, yang mana mereka ini berada di Juhfa, sudah setengah perjalanan, tinggal bahkan mungkin seperempat perjalanan lagi, 100 kilo lagi, ya. Apa isinya? Isinya adalah berita pesan dari Sufyan agar nggak usah kesini deh. Ente kan kesini ingin menyelamatkan onta, harta kalian, orang-orang kaum kalian, udah selamat. Lebih baik ente pulang, kata Sufyan. Udah ente nggak usah kesini. Ya, ini sudah kita selamatkan, sudah Allah selamatkan, kata bahasanya Sufyan. Kita bacakan, innakum innama kharajtum litamna'u 'irakum wa rijalakum wa amwalakum wa qad najjahallah. Sungguhnya kalian ini keluar untuk menyelamatkan onta-onta kalian, kemudian kaum kalian dan harta kalian, dan sungguh telah diselamatkan oleh Allah. Ya, masih pakai nama Allah karena mereka juga nyembah Allah. Ya, farji'u, maka kembalilah kalian, pulanglah kalian ke Makkah. Ya, pulanglah kalian. Nah, lihat, setelah mendengar kabar ini kan seharusnya mereka bahagia, gak jadi perang. Karena perang masalah hidup dan mati, dan semua orang pengen menginginkan hidup, ya betul tidak? Ya, ngapain mati kalau akhirnya meninggalkan kenikmatan dunia? Bahasa manusianya kan seperti itu. Ya, tuh lihat. Tapi lihat Abu Jahal dengan penuh kesombongannya, takaburnya, angkuhnya, ya, mengatakan apa? Faqala Abu Jahal ibn Hisham, itu salah di terjemahan, bukan Hashim yang benar, Hisham. Karena Abu Jahal nama aslinya siapa? Amr ibn Hisham. Ya, Amr ibn Hisham, bukan Hashim. Itu salah, di situ tulisannya Hashim, yang benar Hisham. Nah, doanya Nabi, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar, yakni Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham. Ternyata Allah memilih siapa? Allah memilih Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Jahal? Ya, wallahi la narji' hatta narda badran. Demi Allah, kami gak bakal pulang, gak akan pulang sampai kita benar-benar singgah dan mampir di Badar.
Ya, dan Badar ini perlu antum ketahui adalah sebuah tempat yang dimana di situ ada event musiman. Orang Arab berkumpul di situ. Event-event musiman. Ya, ada pasar di sana. Ya, pasar, entah itu pasar syair atau pasar apapun musiman. Ya, kalau bahasa kitanya seperti ada Jakarta Fair, seperti itu, paham nggak? Ada musiman yang tahunan. Nah, akhirnya apa? Kita tidak bakal pulang lagi ke Mekah sampai kita benar-benar singgah di Badar. Gengsi, ya, karena orang Quraisy ikonnya Arab pada saat itu, terpandang bangsawan berwibawa, apalagi ada Abu Jahal. Kemudian ingin menyelamatkan onta, balik lagi nanti disangkanya ini perkiranya Abu Jahal, nanti dibilang pengecut, dibilang wah ini hanya omong doang, ya ini hanya sekedar apa ya, kalau bahasa sekarang sekedar omong-omong katanya, ya sekedar omongan doang. Nah, nggak mau nih Abu Jahal dengan kewibawaannya di tengah-tengah kaumnya, nggak boleh, nggak, kita tetap kepada apapun yang terjadi. Bahkan dia mengatakan apa? Fanuqimu alaihi thalathan, kita akan tinggal di sana 3 hari. Apa yang dilakukan? Nanharul juzur, kita sembelih onta. Orang yang menyembelih onta ini orang yang luar biasa, ya. Wa nut'imut ta'am, kita makan. Wa nasqil khamra, kita minum khamr. Tuh, Abu Jahal. Wa ta'zif alaina al-qiyam, kemudian kita nangkap biduan. Ya, organ, ya kayak ya ini orkes gitu, istilah orang sekarangnya. Ya, ada biduan yang nyanyi. Jadi maksudnya apa? Pesta. Ya. Wa tasma'u bina al-arab wa bimasirina wa jam'ina, sehingga bangsa Arab semuanya mendengar tentang kedatangan kami, ya, tentang perjalanan kami yang luar biasa ini dan perkumpulan kami yang sangat mewah. Tuh lihat Abu Jahal. Fala yazaluna yahabunana abadan ba'da, sehingga mereka tetap segan dengan kita semua abadan selamanya. Tuh lihat keangkuhan Abu Jahal, padahal sudah ada kabar gembira pulang, ya, lebih selamat. Ini subhanallah, ini sudah ditakdirkan sama Allah, kayak sudah disetting nih alurnya, nanti bakal kesini semua. Qul bi'tina azani Allah wa ayakum. Ayat terdapat perbedaan, khilaf, bukan khilaf ulama ya, tapi khilaf para juhala, ya, dalam bab ini. Kenapa? Sebagian ada yang pengen pulang, dan itu jumhur. Kenapa? Khalas, nggak ada apa-apa. Ngapain? Ya, kariha ahlur ra'yi al-masira. Sebagian orang bahkan yang memiliki pendapat-pendapat yang bagus, yakrah, nggak mau melanjutin. Ngapain? Wa masya ba'dhum ila ba'dhin, sebagian udah pulang. Wa kana mimman abta'a bihim an dzalik, sebagian lagi ada yang berat sekali, udah deh lebih baik ngompori, ayo kita pulang. Di antara yang mengajak untuk pulang itu siapa? Al-Harith ibn Amir, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah, anaknya Rabi'ah, kemudian Hakim ibn Hizam, wa Abul Bukhturi ibn Hisham, wa Ali ibn Umayyah ibn Khalaf, ya, wal As ibn Abi Munabbih, hatta bakathum Abu Jahal bil Jubn, sampai ribut sama Abu Jahal orang-orang tadi, sampai dilakobi, dijuluki oleh Abu Jahal dengan pengecut. Ya, apa istilah lainnya pengecut? Ada pengecut, apa lagi? Saya cuma tahunya pengecut nih. Jubn, ya, jubn ya ini tidak berani, pengecut, ya hanya omong doang. Wa anahu, dan yang membela Abu Jahal
yakni yang mengikuti Abu Jahal, pendapatnya Abu Jahal agar tetap berangkat, Uqbah ibn Abi Mu'aid wa Nadhr ibn al-Harith ibn Kildah wa ajma'ul masir. Akhirnya karena yang mengatakan Abu Jahal, padahal semua orang pengennya pulang, akhirnya sudah dia tetap berangkat. Ya, ini perbedaan orang. Emang saksi ya, kepribadian itu memang mempengaruhi pendapat. Iya, sama sekali. Kalau di grup, kalau yang ngomongnya orang yang biasa silent reader, tahu silent reader, yang hobinya hanya read doang, membaca, kemudian ngomong didengarkan? Enggak, tapi yang ngomongnya admin atau yang paling aktif di grup, ketika dia ngasih pendapat, ini dipertimbangkan, iya atau tidak? Tapi yang ngomongnya orang yang nggak pernah aktif di grup, ini sebagai contoh kasus grup ya, karena hampir semua orang punya grup WhatsApp. Iya, ini berbeda. Begitu juga ketika musyawarah, harus pendapatnya benar. Kalau orang yang melempem, tahu melempem nggak? Ya, ini saksiannya lemah, kepribadiannya lemah, kurang dianggap. Ah ya deh ya, alah si fulan yang ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau yang ngomong orangnya berwibawa, apalagi tajir, wah sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah. Sami'na wa ata'na. Ya, itu yang terjadi di masyarakat. Ya, apa yang sudah ngaji? Kalau yang ngomongnya Abu Tajir, khalas. Ya, naam, diiyain aja dulu, nggak berani menolak atau membantah. Tapi giliran orang yang kere, hatta yang ngomong benar, nggak bisa, itu salah dalam bab ini. Ya, itu salah ini. Di debat sampai subuh. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Saksi ya, itu mempengaruhi. Saksi itu kepribadian. Ya, termasuk yang mensugesti seseorang untuk menerima atau tidak. Ya, ini dalam hal ini menerima. Seperti contohnya Abu Jahal. Tatkala Abu Jahal sendiri loh yang mengatakan harus semuanya berangkat. Yang lain apa? Enggak, pulang ke Mekah. Tapi karena yang ngomong Abu Jahal, semuanya dulu. Tuh. Ini menunjukkan saksi ini pengaruh. Kayak orang yang terpandang itu ya biasanya jadi ketua RT ya misalkan, atau jadi pemimpin berwibawa. Ketika wibawanya anjlok, khalas, gak disegani lagi. Makanya dalam Islam itu menjunjung tinggi yang namanya wibawa pemimpin. Ya, ada istilah sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kenapa? Karena pemimpin kalau kewibawaannya sudah merosot, musibah. Ketika dia memerintah atau melarang, tidak dihiraukan sama rakyatnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya kayak yang terjadi kemarin. Ya, itu sudah hancur stabilitas nasional, ya bisa hilang. Kenapa? As-sam'u wa ta'ah, kewibawaan ini sangat penting sekali, mobil khusus bagi para pemimpin. Antum para pemimpin di rumah tangga, ketika wibawaan antum anjlok di hadapan istri dan anak, khalas, ya tinggal tunggu tanggal mainnya saja, istilah sekarang ya. Nah, seberapa menit lagi asal Isya? 2 menit lagi. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Akhirnya ayyuhal ikhwah ajma'u al-masir. Mereka semua terpaksa ikut melanjutkan perjalanannya menuju ke Badar. Wa qala al-Akhnas ibn Syarif. Akhnas ibn Syarif mengatakan kepada kaumnya, ya, ini Akhnas ibn Syarif senada pendapatnya seperti Abu Sufyan. Ya, ini orang yang bijak. Kenapa? Abu Sufyan ini orang lapangan, tahu medannya. Jadi sebenarnya sih seharusnya harus nurut kepada Abu Sufyan, enggak usah gengsi-gengsian. Ya, ini mengatakan kepada kaum, ya Bani Zuhrah, wahai Bani Zuhrah, qad najjallahu amwalakum, sungguh telah Allah selamatkan harta kalian. Wa khalasalakum sahibakum Makhrama ibn Naufal, dan
teman kalian sudah dibebaskan yang bernama Makhramah ibn Naufal. Kita beri sebentar untuk mendengarkan azan Isya. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan dengan perkataan Akhnas ibn Syarif, ya. Jadi ini ada rombongan yang kedua, rombongan Bani Zuhra atau bagian dari rombongan Quraisy. Jadi karena ada beberapa kabilah yang ikut menyelamatkan harta kaum Quraisy, ya. Ya Bani Zuhra, wahai Bani Zuhra, qad najjallahu amwalakum. Ya, Allah sudah menyelamatkan harta kalian. Ya. Kalau bahasa ininya Tuhan sudah menyelamatkan harta kalian karena orang musyrik. Ya. Wa khalasa lakum sahibakum Makhramah ibn Naufal. Dan sungguh Makhramah temanmu sudah dibebaskan. Dan tujuan kalian untuk keluar ini adalah dalam rangka untuk menjaga harta kalian. Ya, maka kembalilah. Harta kalian sudah selamat, teman kalian pun sudah dibebaskan. Farji'u, kembali. Bahasa kita kalau mau selamat kembali. Nurut, ya. Faraja'u, maka mereka pun kembali. Ya, pendapatnya Akhnas ibn Syarif ini disepakati oleh Bani Zuhra, ya, karena beliau sekali lagi orang yang ditaati di Bani Zuhra. Itu lihat syakhsiyah, ya, kepribadian itu mempengaruhi, ya. Dan ternyata Bani Hashim dari kalangan Quraisy pun, ya,
atau dari sebagian orang-orang Quraisy pun sama, pengen mengikuti Bani Zuhra, tapi dicekal oleh Abu Jahal. Apa kata beliau? Ya kata orang ini ya nggak pantas ya dibilang beliau. Ya karena musuh Allah, ya ahlun nar. Qal la tufariquna hadhihi al-isabah hatta narja'. Jangan ada yang berani pulang ke Mekah. Harus ngikut dengan rombongan ini. Kalau kita pulang, jangan sampai pisah. Lihat omongan Abu Jahal. La tufariquna hadhihi al-isabah hatta narja'. Jangan sampai ada yang memisahkan diri dari rombongan ini. Harus ikut. Kalau berani awas, bahasa kita ya. Hadapi saya, kata Abu Jahal. Itu dia, ya, wibawa sekali orang ini. Wah, akhirnya tetap nih mereka mengikuti pesannya Abu Jahal. Dan sementara itu Bani Adi sudah membelot terlebih dahulu. Sudah pulang, pengen pulang. Pulangnya apa? Ngambil jalur tikus supaya nggak ketemu sama ocehannya Abu Jahal, supaya nggak diketahui, ya, putar balik lewat jalur Laut Merah, pesisir. Ternyata di pesisir ketemu sama Abu Sufyan ibn Harb yang pernah ngutus seseorang supaya kalian ini pulang aja. Iya apa tidak? Lihat orang musyrikin mencela-mencela juga nih. Akhirnya kata Abu Sufyan, ya sambil menghardik mereka, ya Bani Adi, kaifa raja'tum? Bani Adi, kenapa kalian pulang? Kok kenapa enggak sama rombongan? La fil 'ir wa la fil nafir. Ente enggak nyelamatin onta dan ente juga enggak sama rombongan. Ya. Akhirnya apa kata Bani Adi? Qalu anta arsalta ila Quraisyin an tarji. Bukannya ente yang nyuruh Quraisy supaya cepat pulang. Kok kenapa ente malah mencela kita? Diam tuh Abu Sufyan situ. Ya, ini karena perkataannya tidak sesuai dengan ya pesannya ya selama ini. Kaifa anta arsalta ila Quraisy an tarji. Bukannya ente yang menyuruh ya kita untuk pulang kembali ke Mekah karena kita sudah dijaga. Kaum orang-orang kita sudah dibebaskan. Kalau nggak itu ngapain? Ya ngapain ngikutin Abu Jahal? Akhirnya ternyata ya ini pulang. Ya orang-orang Quraisy tetap melanjutkan perjalanan dan Abu Sufyan dalam bab ini ya tidak bisa berkutik apa-apa karena memang pesannya dia itu. Nggak tahu mungkin dapat tekanan dari Abu Jahal atau gimana. Yang jelas ya beliau Abu Sufyan ini tidak bisa berkutik apa-apa. Mungkin sampai sini dulu pembahasan karena pembahasan berikutnya paragraf ini satu kesatuan dan ceritanya panjang tentang bagaimana mereka sampai di Badar. Ya kemudian bagaimana posisi mereka dalam rangka memperebutkan mata air Badar yang ini diperebutkan antara Rasul dan golongan Quraisy ya, dan bagaimana Allah memberikan balasan kepada kaum muslimin dan orang musyrikin. Yang satu dikasih hujan deras sehingga mereka tidak bisa maju bergerak, yang satu hanya dikasih air gerimis saja, air hujan gerimis, sehingga meneguhkan langkah kaum muslimin dalam berperang di perang yang mulia ini, perang Badar. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.